Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Diapsari dengan NRP 500121105 beserta teman-teman saya yaitu Febrina Marito Luman Gaul, Muhammad Fazril Hakim, Rizky Luki Ramadan, dan juga Uski Syaka Kabila. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Edi Santoso, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Di sini kami akan menjelaskan mengenai langkah dan tutorial mengenai bagaimana cara untuk mencari referensi yang kredibel dan mengelolanya menggunakan aplikasi Mendeley. Adapun video ini nantinya akan terbagi menjadi 4 segmen dengan pemateri yang tentunya berbeda-beda. Nah, adapun sebelum melangkah ke video tutorial, alangkah lebih baik jika kita mengetahui apa itu referensi yang kredibel dan juga aplikasi Mendeley. Adapun referensi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sumber acuan, petunjuk, atau rujukan. Sementara kredibel diartikan sebagai perihal yang dapat dipercaya. Jadi, referensi yang kredibel dapat diartikan sebagai sumber acuan, sumber petunjuk, ataupun sumber rujukan yang dapat dipercaya dan juga dilacak kebenarannya. Adapun referensi ini nantinya akan menjadi pendukung serta penguat dari pernyataan yang akan kita sampaikan. Adapun referensi yang kredibel itu contohnya adalah jurnal, berita, lalu ada tugas akhir, laporan penelitian, buku teks, dan lain sebagainya. Adapun referensi tersebut itu dapat dicari di Google Scholar atau Google Cendekiawan, lalu dapat juga dicari di Google Books, dan juga buku-buku, toko-toko buku, ataupun perpustakaan nasional. Lalu yang kedua adalah mengenai aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley sendiri merupakan aplikasi yang berguna untuk mengelola dan juga berbagi makalah serta referensi penelitian, mencari data penelitian, dan sebagai media kerjasama antar peneliti secara daring. Dengan aplikasi Mendeley ini, kita bisa melakukan banyak sekali hal yang berhubungan dengan penelitian dan juga karya ilmiah. Nah, selain itu, apa sih sebenarnya pentingnya referensi yang kredibel untuk kita? Jadi kita sebagai mahasiswa ataupun sivitas akademik itu perlu memahami dan memegang etika akademik, di mana di dalamnya mengatur mengenai plagiarisme yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran akademik. Sehingga dengan penggunaan referensi yang kredibel diharapkan kita semua mampu terhindar dari plagiarisme, serta menjamin kualitas dan juga kredibilitas dari karya ilmiah kita. Nah, dengan pengantar tersebut, saya rasa sudah cukup untuk kita bisa melangkah ke bagian tutorial. Jadi, langsung saja kita simak video tutorial yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya Febrina Marito Gaul dengan NRP 501211021 akan menjelaskan tentang cara mendownload aplikasi Mendeley. Di sini terlebih dahulu kita masuk ke browser kita, kemudian kita ketik mendeley.com. Selanjutnya kita akan diarahkan ke websitenya langsung. Kemudian di sini kita klik download yang ada pada pojok kanan atas. Kita klik. Nah, di sini tersedia jika kita ingin mendownload untuk Windows, untuk macOS, untuk Linux, di sini tersedia linknya. Tetapi di sini karena saya menggunakan Windows, jadi kita klik download now for Windows. Di sini kita tunggu hingga proses download selesai. Nah, di sini karena proses download sudah selesai, maka kita show in folder, kemudian kita klik kanan pada aplikasinya, kemudian kita run. Di sini kita pilih only for me, kemudian kita install. Nah, berikutnya kita klik finish. Nah, di sini kita sudah mulai diarahkan ke aplikasinya langsung, aplikasi Mendeley. Nah, selanjutnya kita masukkan alamat email kita masing-masing. Kemudian kita klik continue.
Nah, berikutnya kita isi sesuai dengan data diri kita masing-masing. Kemudian setelah itu, setelah kita mengisi data diri kita, kemudian kita klik register. Nah, di sini kita sudah memiliki akun, jadi kita tinggal klik continue. Nah, jadi sekian dari saya cara untuk mendownload aplikasi Mendeley. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fajril. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Fazril Hakim dengan nomor NRP 50012110818 dari Departemen Fisika. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengolah referensi ke dalam aplikasi Mendeley menggunakan Chrome Extension. Pertama kali kita pastikan terlebih dahulu untuk laptop atau komputer kita sudah memiliki aplikasi Google Chrome. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ketik Mendeley Web Importer. Setelah itu kita klik webnya. Setelah itu sampai tampilan halaman seperti ini, kemudian kita klik Get Web Importer for Chrome. Kemudian kita klik tambahkan ke Chrome. Kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi. Kemudian kita tambahkan. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul notifikasi, kemudian kita tambahkan ke Chrome extension kita. Nah, setelah selesai, kemudian kita dalam mencari referensi atau jurnal, yang pertama yaitu kita dapat menggunakan Google Scholar. Kita ketik Google Scholar, kemudian kita klik webnya. Setelah itu kita cari jurnal yang kita inginkan. Contohnya yaitu seperti penggunaan tote bag dalam upaya mengurangi pemakaian kantung plastik. Kemudian kita enter dan kita cari PDF-nya. Kemudian saya akan pilih PDF yang ini sebagai salah satu contohnya. Dan kita klik. Nah, setelah tampilan PDF-nya muncul seperti ini, kemudian kita klik Mendeley Web Importer-nya dari Chrome Extension, kemudian kita add to Mendeley. Sebelumnya kita checklist terlebih dahulu untuk judul yang kita pilih, kemudian kita add to Mendeley. Kita tunggu sebentar, kemudian setelah tanda checklist hijau muncul, kemudian kita klik View Library. Nah, ini sudah muncul PDF yang kita inginkan atau referensi atau jurnal yang kita inginkan ke dalam aplikasi Mendeley. Kemudian cara alternatif lainnya yaitu yang kedua, kita dapat menggunakan Google Book. Kita ketik dulu Google Book. Kemudian kita klik webnya. Nah, kita sama cari referensi yang kita inginkan. Contohnya yaitu seperti penggunaan tote bag dalam upaya mengurangi pemakaian kantong plastik. Nah, kemudian kita cari buku yang sesuai. Kemudian saya ambil salah satu contohnya yaitu Polemik Plastik dan Pre-Marketing Tas Belanja dan Pasar. Kemudian kita klik bukunya. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul bukunya, kita sama seperti cara yang awal tadi. Kita klik Mendeley Web Importer, kemudian kita checklist, kemudian kita klik Add to Mendeley. Kita tunggu sebentar sampai tanda checklist hijau muncul. Kemudian kita lihat di View Library. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul
referensi dari Google Book tadi, yaitu polemik plastik dan terima keping tas belanja di Denpasar. Sekian tutorial dalam mengolah referensi ke dalam aplikasi Mendeley menggunakan Chrome Extension. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Uski Syakakabila dengan NRT 50012111029. Dan di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasukkan jurnal referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Kita langsung saja tutorialnya. Langkah pertama, teman-teman harus memastikan bahwa sudah mendownload aplikasi Mendeley dan membuka aplikasinya. Jika aplikasinya sudah dibuka, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, teman-teman klik Add New yang berada di bagian kiri atas. Kemudian klik Files from Computer. Nah, di sini sudah ada beberapa file yang berada di PC teman-teman. Kita tinggal pilih jurnal mana yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Kemudian klik Open. Dan jurnal tersebut otomatis akan terupload hingga jurnal referensi tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley kita. Nah, selain cara di atas tadi, saya juga mempunyai cara tutorial memasukkan jurnal referensi ke dalam aplikasi Mendeley secara manual. Untuk langkahnya, yang pertama sama, kita klik Add New, kemudian klik Add Entry Manually. Di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Ada identifiers, tipe referensi, judul, author, nama jurnal, dan keterangan lain untuk mengisi jurnal referensi. Setelah kita sudah mengisi semua kolomnya, klik Add Entry, dan kemudian jurnal referensi teman-teman akan terdownload otomatis dan masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, sekian tutorial cara memasukkan jurnal referensi ke dalam aplikasi Mendeley dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk tutorial selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Luki Ramadan dengan nomor NRP 50012111088. Di sini saya akan memberitahu cara menambahkan citasi dan sumber referensi ke dalam daftar pustaka di Microsoft Word. Yang pertama, kita buka aplikasi Mendeley-nya, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa klik Add atau File, Add Files, dan kita cari sumber referensi yang sudah kita download tadi. Saya menggunakan ini, dan kita klik. Nah, di sini sudah terlihat ketika kita klik di sebelah samping akan ada judul, tahun terbit, dan juga abstrak. Terus bagaimana cara kita menambahkan citasi dan sumber referensi ke dalam daftar pustaka di Word. Tapi sebelum itu kita harus pastikan tools ini di sini tertulis uninstall Microsoft Word plugin yang artinya kita sudah menginstal Microsoft Word plugin. Jika tulisannya masih seperti ini, install, maka kita harus menginstal dulu. Oke. Kemudian kita bisa klik file, synchronize library, dan kita tunggu sesaat. Oke, udah selesai.
kita ingat-ingat nama autornya, yaitu Indarti. Kita klik Microsoft Word, dan ini adalah contoh dari kalimat yang akan disitasi dan juga sumber referensinya. Kita bisa langsung klik reference, insert citation, nanti akan tampil seperti ini. Terus tulis nama pengarangnya tadi. Nah, ini akan muncul secara otomatis. Kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat, ini akan muncul secara otomatis. Seperti ini. Nah, bagaimana cara menambahkan bibliografinya di dalam daftar pustaka? Caranya sangat gampang. Kita tinggal klik insert di bibliografi. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul. Nah, kurang lebih seperti ini tutorial bagaimana cara menambahkan citasi dan sumber referensi ke dalam daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley atau software Mendeley. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Baik, teman-teman. Sehubungan dengan keempat segmen tutorial kami yang telah terselesaikan, maka sekarang saatnya kami untuk undur diri. Terima kasih banyak kepada yang telah menonton hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, kalian dapat memencet tombol like dan membagikan video ini kepada orang di sekitar. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.